Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji, NIM 72114 atau 61710. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuan keamanan informasi: 1. Kerahasiaan, melindungi data dan informasi dari ungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. 3. Integritas, semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut dengan manajemen keamanan informasi. Information Security Management. Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management. CEO adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab atas keamanan informasi, namun kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu yang dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap aktivitas ini. Keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibanding dengan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur dan tingkat kinerja yang disarankan. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja kantoran, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibanding ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar perusahaan. Jenis ancaman: malicious software atau malware terdiri dari program-program lengkap dan segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jenis piranti lunak berbahaya. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempel salinan darinya pada program-program dan bot sektor lain. Worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Yang ketiga, Trojan Horse tidak dapat mereplikasikan dan mendistribusikan dirinya. Adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna. Resiko keamanan informasi, information security risk, adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. 1. Pengguna yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan piranti lunak maupun piranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang ketiga, memodifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data informasi dan piranti lunak perusahaan dan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce. Menurut survei Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. 1. Memasang dan memelihara firewall.
2. Memperbarui keamanan. 3. Melakukan enkripsi pada data yang disimpan. 4. Melakukan enkripsi pada data yang dikirim. 5. Menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data pada orang-orang yang ingin tahu. 7. Memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. 8. Memantau akses data dengan ID unik. 9. Tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. 10. Secara teratur menguji sistem keamanan. Manajemen resiko. Mendefinisikan resiko ada 4 langkah. 1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. 2. Menyadari resikonya. 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. 4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, fase 1, inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Fase kedua, penyusunan kebijakan. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Fase kelima, menyebarluaskan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi. 2. Pengendalian akses sistem. 3. Keamanan personel. 4. Keamanan lingkungan dan fisik. 5. Keamanan unik data. 6. Klasifikasi informasi. 7. Perencanaan kelangsungan usaha. 8. Akuntabilitas manajemen. Pengendalian kontrol. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko ataupun untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. 1. Pengendalian terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah pengendalian teknis. Technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.